Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis data kependudukan. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai sumber data kependudukan. Bagaimana sih cara menganalisis data kependudukan? Analisis data kependudukan dapat dilakukan dengan mengamati komposisi penduduk dan kepadatan penduduk. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas komposisi penduduk terlebih dahulu. Terdapat 4 kriteria, yaitu kriteria biologis, sosial, ekonomi, dan geografis. Sedangkan untuk kepadatan penduduk terdapat faktor fisiografis, faktor biologis, faktor kebudayaan, dan teknologi. Nanti kita di kepadatan penduduk juga akan menghitung tingkat kepadatan penduduk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komposisi penduduk serta kriteria biologis. Sedangkan untuk kriteria sosial, ekonomi, geografis serta kepadatan penduduk ini akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi kita mulai saja mengenai pembahasan komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan suatu susunan atau pengelompokan penduduk yang berdasarkan dengan kriteria tertentu, yaitu biologis, ekonomi, sosial, dan geografis. Seperti yang sudah saya katakan di awal, kita nanti hanya fokus pada biologi saja ya. Tujuan dari pengelompokan ini untuk mengetahui sifat-sifat khusus dari penduduk yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Jadi misalnya wilayah ini yang berwarna biru ini dengan wilayah yang berwarna kuning ini. Jadi penduduknya ini memiliki kriteria yang berbeda. Karakteristik atau perbedaan yang ada tiap wilayah ini bisa menjadi antara kriteria wilayah satu dengan wilayah yang lain. Selain itu, dari salah satu wilayah kita juga dapat memanfaatkan perbedaannya atas waktu sekarang dengan waktu lampau untuk memprediksi masa yang akan datang. Kita langsung masuk saja pada komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologis. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologis merupakan bentuk pengelompokan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Berdasarkan umur dan jenis kelamin, komposisi penduduk dapat diketahui dari bentuk piramida penduduk suatu negara ataupun daerah. Kita langsung saja membahas mengenai komposisi penduduk menurut umur terlebih dahulu. Komposisi penduduk menurut umur dapat digunakan untuk menentukan rasio beban ketergantungan atau bisa disebut dengan dependensi rasio. Rasio beban ketergantungan menunjukkan perbandingan jumlah penduduk non-produktif, yaitu di bawah 15 tahun atau bisa dikatakan belum produktif, dan di atas umur 64 tahun, bisa dikatakan tidak produktif atau sudah pensiun ya. Dan penduduk produktif yaitu usia 15 sampai dengan 64 tahun. Rasio beban ketergantungan dapat dihitung dengan rumus seperti berikut ini, yaitu rasio beban ketergantungan sama dengan jumlah penduduk non-produktif dibagi jumlah penduduk produktif dikali 100. Saya berikan contoh soal. Jumlah penduduk di Desa Karangbaru sebanyak 1.200 jiwa, diantaranya terdapat penduduk sebanyak 800 jiwa termasuk penduduk usia produktif. Lalu, berapakah rasio beban ketergantungan desa tersebut? Jadi kan diketahui totalnya atau jumlahnya penduduk 1.200 ya, dan ini 800 itu yang produktif. Nah, untuk non-produktif, kita dapat mengetahuinya dari jumlah keseluruhan penduduk dikurangi jumlah yang produktif ya. Jadi 1.200 dikurangi 800. Ketemunya kan 400 jiwa ya.
Nah, kita masukkan ke rumusnya. Tadi kan usia non-produktif, jumlahnya 400 ini, dibagi dengan jumlah penduduk yang produktif ya, yaitu ada 800. Kemudian dikali dengan 100. Ini dihitungnya gini. 1, ini 2. Jadi 100 dibagi 2 ya, jawabannya 50. Jadi rasio beban ketergantungan Desa Karangbaru adalah 50. Artinya, setiap 100 penduduk yang produktif harus menanggung 50 penduduk non-produktif. Masuk pada komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan untuk menghitung rasio jenis kelamin atau juga bisa disebut dengan sex ratio pada suatu daerah. Rasio jenis kelamin dapat dihitung dengan rumus seperti berikut ini, yaitu rasio jenis kelamin sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. Masuk ke contoh soalnya. Jumlah penduduk perempuan di kota Melawai sebanyak 180.000 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-lakinya sebanyak 45.000 jiwa. Berapakah rasio jenis kelamin di kota tersebut? Tadi kan rumusnya jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan ya. Berarti 45.000 dibagi 180.000 dikali 100 dengan ini dikalikan dulu 450 dibagi 18 hasilnya 25. Jadi rasio jenis kelamin kota Melawai ya, bukan Megantara, maaf ini salah, adalah 25. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 25 penduduk laki-laki. Itu tadi contoh penerapan perhitungan sex ratio. Kita akan masuk pada piramida penduduk. Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin sekaligus. Kombinasi kedua data tersebut dapat disajikan dalam piramida penduduk ini. Dalam pengertiannya, piramida penduduk merupakan representasi komposisi penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan umur dan jenis kelamin. Berdasarkan bentuk piramida penduduk, kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang fenomena kependudukan. Fenomena yang dimaksud seperti jumlah penduduk sesuai jenis kelamin, jumlah usia angkatan kerja, jumlah penduduk usia produktif, dan struktur penduduk suatu daerah. Fenomena kependudukan setiap daerah, bahkan setiap negara, tidak sama, sehingga memiliki bentuk piramida penduduk yang berbeda. Meskipun bentuknya berbeda-beda, secara umum bentuk piramida dikelompokkan menjadi 3, yaitu piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua. Kita akan membahas mulai dari piramida penduduk muda terlebih dahulu. Piramida penduduk muda atau piramida ekspansif. Piramida penduduk muda berbentuk seperti kerucut. Terlihat kan karena bagian bawahnya yang melebar. Piramida ini disebut muda karena memiliki komposisi jumlah penduduk usia muda yang lebih banyak daripada penduduk usia tua. Terlihat dari gambar ini ya. Ini penduduk usia tuanya lebih sedikit dan penduduk usia mudanya lebih banyak. Kondisi tersebut menggambarkan terjadinya pertumbuhan penduduk secara cepat. Pertumbuhan penduduk disebut cepat jika angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Bentuk piramida penduduk ini bersifat ekspansif. Ekspansif artinya potensi untuk berkembang terbuka lebar. Piramida penduduk muda menggambarkan keadaan penduduk di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, Filipina, dan negara-negara berkembang lainnya. Berikutnya kita masuk pada piramida penduduk stasioner. Piramida penduduk stasioner menunjukkan jumlah penduduk usia muda
dan tua seimbang. Terlihat dari gambarnya. Untuk piramida penduduk stasioner, ini bentuknya dapat dikatakan mirip dengan granat. Untuk piramida penduduk muda tadi kan mirip dengan bentuk kerucut. Nah, ini mirip dengan granat, dimungkinkan karena bentuknya yang sedikit menggelembung ya. Piramida penduduk stasioner memiliki ciri angka kelahiran dan angka kematian yang seimbang. Pertumbuhan penduduknya juga cenderung tetap. Jumlah penduduk kelompok usia muda, dewasa, dan tua berada dalam kondisi seimbang. Piramida penduduk stasioner dapat ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara maju lainnya. Dan terakhir ada piramida penduduk tua, atau bisa disebut dengan piramida konstruktif. Piramida penduduk tua berbentuk seperti kepala batu nisan, karena ada bentuk cembungan pada bagian atasnya. Piramida bentuk ini menggambarkan angka kelahiran yang menurun dengan cepat dan tingkat kematian rendah. Dapat dikatakan jika piramida ini bersifat konstruktif. Piramida ini juga dicirikan dengan jumlah kelompok usia muda lebih sedikit dibandingkan kelompok usia tua. Terlihat pada gambarnya ya, usia yang relatif lebih tua itu lebih banyak atau dominan dibandingkan usia yang lebih muda. Piramida penduduk tua dapat terbentuk di negara seperti Swedia, Jerman, dan Jepang. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan mengenai komposisi penduduk yang berfokus pada komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologisnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Bapak melalui WA pribadi atau kita diskusikan di Microsoft Teams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.